kabar kamu hari ini? Tentu dalam keadaan baik. Sambut salam saya, salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Jumpa kembali dengan Ibu H. Sembiring dengan materi energi dalam kehidupan. Perhatikan gambar SPBU. Tempat ini seringkali dikunjungi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Menurut kamu, kendaraan ini untuk apa ke sini? Tentu jawabnya adalah mengisi BBM. Sebenarnya, apakah yang terjadi? Adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Bentuk energi dalam kehidupan kita dapat dibedakan menjadi energi potensial. Energi yang dimiliki suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Dibedakan energi gravitasi bumi. Contohnya, buah apel yang jatuh dari pohon dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ketika buah apel di atas permukaan tanah, maka gaya gravitasinya 0. Energi potensial elastisitas. Energi pada benda yang bila direnggangkan. Contohnya ketika kamu bermain ketapel. Ketapel kalau kamu tarik karetnya, maka terjadi energi. Batu sebagai peluru ketapel akan jauh melambung. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda sedang bergerak. Contohnya, seorang anak perempuan yang menggiring roda. Energi ini diperoleh ketika benda bergerak. Rumus energi kinetik adalah setengah M kali V, di mana energi kinetik satuannya joule, massa benda lambang M satuan kilogram, kecepatan benda lambang P satuan meter per sekon. Energi kimia adalah energi terkandung dalam suatu zat. Contohnya baterai, bahan makanan, ini mengandung energi kimia. Bentuk lain adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang bermuatan listrik atau arus listrik. Ya. Yang berikutnya, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi kinetik dan energi potensial dalam sebuah sistem. Perhatikan gambar pertama sekali, anak memegang bola. Anak tersebut menjatuhkan, maka akan terjadi gerakan energi potensial dan energi kinetik. Gabungannya adalah energi mekanik. Energi potensial sendiri memiliki rumus M kali G kali H, di mana energi potensial satuannya adalah J dengan lambang EP, massa dengan lambang M satuan kilogram, H percepatan gaya gravitasi bumi, M per volume, H tinggi benda satuan meter. Energi menurut cara terbentuknya dapat dibedakan menjadi 2. Sumber energi terbarukan, artinya energi yang diperoleh dari sumber daya alam pembentukannya sampai jutaan tahun. Contohnya adalah energi hasil tambang yang dihasilkan seperti batu bara, minyak tanah. Ini ketersediaannya di alam sangat amat terbatas. Energi nuklir, ketersediaannya juga sangat terbatas. Energi yang kedua adalah energi terbarukan. Artinya, energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan.
Contohnya, energi angin. Energi yang diperoleh dari angin. Perhatikan kincir yang diputar oleh angin. Berikutnya adalah energi tidal. Energi yang tersedia akibat aktivitas pasang surut lautan. Energi berikutnya adalah energi matahari. Matahari akan terbit pada pagi hari dan terbenam pada malam hari. Energi ini dapat kita gunakan secara terus-menerus tanpa terbatas. Energi yang berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Perhatikan gambar. Air dapat mengalami siklus. Menguap menjadi titik-titik air, menjadi sumber air, kembali lagi menjadi tenaga pembangkit listrik. Bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik dapat berubah menjadi energi panas ketika kita menyetrika baju. Makanan sebagai sumber energi mengandung energi kimia. Makanan menghasilkan energi dapat digolongkan atas 3. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari jagung, roti, mie, kentang, ubi. Kedua, protein. Protein nabati, berbagai jenis kacang-kacangan. Protein hewani, telur, daging, lemak. Lemak juga dibedakan menjadi lemak nabati, berasal dari berbagai jenis buah, biji-bijian. Lemak hewani berasal dari hewan, telur, daging ikan, dan lain sebagainya. Tahukah kamu bahwa energi terbesar dimiliki oleh lemak 9,1 kilokalori. Yang berikutnya, karbohidrat 4,2 kilokalori, protein 4,2 kilokalori. Kita akan mempelajari mengenai metabolisme. Proses keluar masuknya zat di dalam tubuh kita adalah diatur dalam metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup atau di dalam sel. Dapat dibedakan menjadi katabolisme. Reaksi yang sifatnya memecah ikatan kimia menjadi senyawa sederhana. Pada reaksi ini terjadi pembebasan energi, dikenal dengan eksergonik. Contohnya ketika kamu bernapas, akan terjadi reaksi zat makanan C6H12O6 ditambah dengan oksigen. Oksidasi biologi akan terjadi dalam tubuh kamu. Akan menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah dengan energi. Jadi di sini cirinya menghasilkan energi. Energi inilah kita gunakan untuk bergerak, untuk beraktivitas, untuk berkembang biak, untuk tumbuh dan berkembang. Metabolisme yang kedua adalah anabolisme. Anabolisme adalah reaksi pembentukan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Pada reaksi ini membutuhkan energi atau endergonik. Contohnya pada peristiwa fotosintesis membutuhkan sumber zat hara tanah dan air dibantu dengan energi matahari. Maka di sini terjadi pemakaian energi. Proses pertumbuhan pada tumbuhan mengalami mineralisasi tulang kamu. Glukosa. Glukosa akan dibawa ke hati. Di dalam hati diubah menjadi glikogen oleh hormon insulin.
juga di usus 12 jari terjadi pencernaan glukosa. Glukosa diubah menjadi glikogen, bisa disimpan di dalam otot, di perut, sekeliling ginjal. Ketika kita perlu energi cadangan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau usaha, maka energi glikogen akan kembali diubah menjadi glukosa dan menjadi sumber energi baru dalam tubuh kita. Protein sendiri dapat juga diubah menjadi lemak. Lemak ini juga yang tadi disimpan di bawah kulit. Hasilnya adalah energi. Metabolisme yang kedua adalah metabolisme protein. Protein mengandung unsur K, H, O, N, S, dan P. Perhatikan ketika kita makan ikan berasal dari lemak hewani, ikan tersebut akan dihancurkan di dalam mulut, kemudian masuk ke lambung, masuk ke usus halus dengan bantuan enzim menjadi asam amino. Akan diserap oleh zat usus dibawa ke pembuluh darah. Pembuluh darah akan membawanya ke jaringan. Sisa pencernaannya adalah NH2. Dan senyawa organik sederhana dikeluarkan bersama urin dalam bentuk urea dan amonia. Yang tidak mengandung nitrogen mengalami deaminasi di dalam hati menjadi asam keto. Asam keto ini dapat diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Metabolisme lemak. Lemak mengandung unsur K, N, dan O. Lemak bisa kita peroleh dari keju. Keju akan kita kunyah, akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol, diserap oleh zat usus di bawah darah ke jaringan untuk kebutuhan energi, dan kalau berlebih dapat disimpan di dalam tubuh di bawah jaringan adiposa. Suatu saat ketika kita sakit atau mengerjakan kerja yang keras, maka jaringan adiposa akan menghasilkan energi, lemak akan kita peroleh. Berikutnya, energi ia diperoleh dari fotosintesis. Anak-anak kami terkasih, fotosintesis dilakukan oleh daun-daun berwarna hijau, juga daun-daun berwarna merah dan kuning. Fotosintesis tertinggi di klorofil ya. Fotosintesis adalah proses menyusun anabolisme dari zat organik H2O dan CO2 menjadi senyawa organik yang kompleks memerlukan energi cahaya. Klorofil adalah zat hijau daun. Terdapat di dalam sel tumbuhan. Berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang digunakan sebagai sumber energi. Kembali lagi, anabolisme di sini adalah proses memakai energi. Reaksi fotosintesis dapat dibedakan menjadi reaksi terang. Reaksi terang adalah memecahkan senyawa H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Pada reaksi terang, maka oksigen akan dilepaskan. Oksigen inilah dapat kita nikmati menjadi sumber kehidupan kita. Reaksi gelap adalah reaksi yang menggunakan energi yang tersimpan di antara hidrogen dan karbon dioksida. Hasilnya adalah sumber energi dalam bentuk C6H12O6. Bisa kita makan dalam kehidupan kita dalam bentuk biji umbi dari coma adalah hasil fotosintesis. Juga daun pada tumbuhan
yang kita sayur adalah hasil fotosintesis. Proses fotosintesis dapat kamu amati. Reaksi fotosintesis adalah CO2 ditambah H2O dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan oksigen. Hasil reaksi terang adalah O2, hasil reaksi gelap adalah menjadi sumber makanan manusia dan hewan. Memperbolehkan tumbuh-tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Meningkatkan kandungan oksigen di atmosfer. Mengawal dan mengekalkan kandungan karbon dioksida di atmosfer. Aktivitas tumbuhan pada malam hari akan menyerap O2 dan pada siang hari akan melepaskan O2. Anak kuat, anak baik. Akhir pembelajaran kita diharapkan kamu dapat mengenal, menggali energi yang ada di sekitar kamu, di dalam kehidupan kita, dan sumber daya alam Indonesia, sehingga kamu dapat memanfaatkannya dalam kesejahteraan hidupmu. Terima kasih. Kamu salam saya, salam SMC.